Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jelita Pakpahan, MPM 21120048, dosen pengampu Pak Ihsan Parinduri, Eskom, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Arsitektur dan Komputer. Langsung saja. Yang pertama itu bab 1, materinya pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Adapun pengertian dari komputer yaitu komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secepat menerima informasi masuk digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Adapun pengertian dari organisasi komputer yaitu organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dan merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasi komputer adalah teknologi hardware, perangkat lunak antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalaman, mekanisme I/O. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektur? Apakah instruksi pengalamatan akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme cacah? Adakah kajian organisasinya? Perbedaan utama organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Adapun struktur dan fungsi utama komputer. Yang pertama itu struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Dalam buku ini akan banyak dikajikan seputar struktur internal komputer. Yang pertama itu Central Processing Unit atau CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Yang kedua itu I/O, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang ketiga Sistem Interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Adapun evolusi dan kinerja pada komputer. Dalam bab ini mula-mula akan dibahas tentang sejarah singkat komputer karena beberapa diantaranya merupakan dasar dari perkembangan komputer saat ini. Kemudian dibahas mengenai bermacam-macam teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai kinerja yang seimbang dan efisien. Terakhir akan dibahas evolusi dua sistem yang sangat penting pada komputer saat itu, yaitu Pentium dan PowerPC. Adapun unit masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori atau primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran atau I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang kan kita jelaskan tentang peralatan atau modul I/O. Pada bab ini, modul I/O merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sekedar modul. Ada beberapa alasan di atas modul I/O memiliki 2 buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Adapun sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjebati CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui.
Intel mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Adapun fungsi dari modul I/O, yaitu modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dari bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU dan antarmuka dengan perangkat eksternal yang menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan fungsi. Dan dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, kontrol dan pewaktuan, yang kedua, komunikasi CPU, yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal, yang keempat, PEM, yang kelima, DAT. Adapun fungsi kontrol dan pewaktuan merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. 2. Modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirim perintah ke modul I/O. Yang keempat, modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Yang kelima, selanjutnya data dikirim ke CPU. Telah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data dapat diterima oleh CPU dengan baik. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antar CPU dan modul I/O meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Yang kedua, pertukaran data antar CPU dan modul I/O melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat periferal, umumnya beberapa status kondisi bus atau ready, juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Yang kelima, pada sisi modul I/O, perangkat periferal juga dapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Selanjutnya, materi yang kedua itu membahas tentang komputer dan evolusi kinerja komputer. Adapun sejarah perkembangan komputer, yaitu satu, sebelum tahun 1940 dan kedua sesudah tahun 1940. Yang pertama kita bahas materi sebelum tahun 1940. Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilangi nomor 1 hingga 10. Selepas itu mereka mulai mengenal nomor-nomor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Ahli-ahli perniagaan dari negeri Cina, Turki, dan Yunani menggunakan abacus untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1617, John Napier menemukan perhitungan logaritma dan menemukan alat yang disebut tulang Napier. Bentuk besar dan berat serta mengandungi kabel wire yang panjang. Semua operasi dalam komputer dijalankan oleh tenaga elektromagnetik. Yang pertama itu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tab untuk menyimpan baris perintah. Vacuum tab yang diperlukan amatlah banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar. Yang termasuk dalam komputer generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer. Yang kedua itu ENIAC digunakan oleh BRL untuk kepentingan perang sampai dengan tahun 1955. Selain itu ENIAC tidak lagi digunakan. 1. Von Neumann Makin memutuskan ide mengenai konsep store program sebagai pengembangan dari ENIAC.
Selanjutnya ALU atau IaaS. Adapun dari ALU atau IaaS yaitu Memory Buffer Register, berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Yang kedua itu Memory Register, untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Selanjutnya komputer komersial. Pada tahun 1950-an mulai bermunculan industri komputer antara lain. Yang pertama itu 1950 muncul dua perusahaan yaitu Spree dan IBM yang pada saat itu mendominasi pasar produk, dan IBM antara lain IBM seri 701 tahun 1953, IBM seri 702 tahun 1955. Yang kedua itu komputer generasi kedua, transistor atau 1955 sampai 1965. Perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah pengganti vacuum tube oleh transistor, di mana transistor memiliki spesifik sebagai berikut. Pertama, lebih kecil, yang kedua lebih ringan, yang ketiga disipasi daya lebih rendah, yang keempat solid state device, kelima terbuat dari silicon slide. Transistor ditemukan pada tahun 1947 di lab Bell oleh William, dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. Seperti inilah gambar kecepatan generasi komputer yang termasuk dalam komputer generasi kedua antara lain IBM 7094. Komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM 794 adalah adanya Instruction Backup Register yang berfungsi memberi instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Yang kedua itu DPD 1, Digital Equipment Corporation, tahun 1957 meluncurkan komputer pertamanya yaitu DPD-1. Yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1960. Komputer generasi ketiga memasuki era mikroelektronik sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik merupakan dasar penemuan dari integrat circuit. Adapun mikroelektronik yaitu merupakan benar-benar atau small electronic yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Contohnya silicon wafer. Adapun Moore like yaitu kepadatan komponen dalam sebuah chip meningkat. Yang kedua Gordon Moore. Yang ketiga jumlah transistor dalam chip menjadi 2 kali lipat tiap tahun. Yang keempat, sejak 1970 perkembangan agak lambat. Yang kelima, jumlah transistor menjadi 2 kali dalam sebuah chip, perkembangan tiap 18 bulan. Yang keenam, harga dari chip rata-rata tetap atau tidak berubah. Yang termasuk dalam komputer generasi ketiga antara lain IBM 360 diluncurkan pada tahun 1964 dan memiliki spesies sebagai berikut. Yang pertama, set instruksi mirip atau identik. Dalam kelompok komputer ini, berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Yang kedua, sistem operasi mirip atau identik. Ini beberapa fiatur yang menguntungkan konsumen sehingga apabila kebutuhan menurut pengganti komputer tidak kesulitan dalam sistem operasinya karena sama. Yang ketiga, kecepatan yang meningkat. Model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang dapat disesuaikan konsumen tersendiri. Yang keempat, ukuran memori yang lebih besar. Semakin tinggi model akan diperoleh, semakin besar memori yang digunakan. Yang kelima, harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya, maka harganya semakin mahal.
Seperti inilah gambar karakteristik penting kelompok sistem 360. Selanjutnya DSC BDP ke-8 diluncurkan pada tahun 1964 dan memiliki spesifik sebagai berikut. Yang pertama itu mikrokomputer pertama kali atau setelah mini grid, tidak memerlukan air conditioned RAM. Yang keempat, komputer generasi terakhir pada tahun 1980 sampai sekarang. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel dari 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambah dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengenali dengan cara perulangan penambahan. Tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya, tetapi lebih cepat prosesnya dan pendahuluannya. Kemudian Bell dan HP menciptakan mikroprosesor 32 bit pada tahun 1981, sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun 1985 dengan mikroprosesor 80386. Adapun grafik jumlah transistor dalam chip Pentium seperti gambar tersebut. Dengan teknologi mikroprosesor ini dapat banyak keuntungan antara lain. Yang pertama itu kecepatan prosesor meningkat, yang kedua kapasitas memori meningkat, yang ketiga kecepatan memori tertinggi dibanding kecepatan prosesor peningkatan kecepatan. Yang kelima, adapun perencanaan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari saluran komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan program aplikasi sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki oleh sistem komputer saat ini meliputi: yang pertama, pengolahan citra; yang kedua, pengenalan voice atau pembicaraan; yang ketiga, video conference; keempat, multimedia; yang kelima, transfer data. Yang menakjubkan lagi adalah dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IAS yang dibuat sekitar 50 tahun lalu. Namun perkembangan dan kecanggihannya dapat kita rasakan sekarang ini. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus terlanjut tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang lebih dikembang diantaranya. Yang pertama itu batch prediction, teknik di mana proses memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompokan instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Yang kedua itu data flow analysis. Prosesor akan menganalisis instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dan eksekusi. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antar mikroprosesor dengan komponen lainnya, di antaranya meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Yang kedua itu mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik KK atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Adapun penggunaan dari DRAM di bidang lain yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer adalah penanganan perangkat-perangkat I/O. Masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Adapun contoh dari evolusi komputer. Komputer yang akan dijelaskan adalah kelompok komputer Pentium Intel dan PowerPC. Alasannya adalah komputer Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara teknologi menggunakan rancangan CISC.
arsitekturnya. Sedangkan provisi merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC. Detail tentang CISC dan RISC akan dijelaskan dalam mata kuliah arsitektur CPU. Yang selanjutnya Pentium. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan unjuk kerja yang menakjubkan. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, berikut evolusi prosesor keluaran Intel dari prosesor sederhana sampai prosesor keluaran saat ini. 8080 keluar tahun 1972 merupakan mikroprosesor pertama keluar Intel dengan mesin 8 bit dan bus data ke memori juga 8 bit. Jumlah instruksinya 66 instruksi dengan kemampuan pengalamatan 16 KB. 8086 dikenal tahun 1974 adalah mikroprosesor 16 bit dengan teknologi kakek instruksi. Jumlah instruksi mencapai 111 dan kemampuan pengalamatan ke memori 64 KB. Selanjutnya provisi. Proyek sistem RISC diawali tahun 1972 oleh IBM pada komputer Munis seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersial adalah PCRT yang dikenalkan tahun 1986. Tahun 1990 IBM mengeluarkan generasi berikutnya yaitu IBM Rich System atau 6000 yang merupakan mesin RISC Superscalar Workstation. Selanjutnya ada pun beberapa solusi, yaitu meningkatkan jumlah bit yang diterima tiap prosesor, mengubah DRAM interface, mengurangi frekuensi dari akses memori, meningkatkan interconnecting bandwidth. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu sejarah singkat komputer dimulai dari tabung vakum, transistor, IC, dan VLSI. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komputer-komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, periferal. Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara teknologi menggunakan rancangan CISC dalam arsitekturnya. PowerPC merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu Central Processing Unit atau CPU. Adapun definisi komputer yaitu CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor di sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu unit control atau control unit merupakan bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam sebuah CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diproses. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan penyimpanan data yang instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk penyimpanan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan,
Register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Selanjutnya, halu. Halu merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Halu sering disebut mesin bahasa karena bagian halu terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Adapun tugas utama dari halu adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Tugas lain dari halu adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Adapun cara kerja CPU yaitu saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program store, namun apabila berbentuk data ditampung di working store. Adapun fungsi dari CPU yaitu CPU berfungsi seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindahan, tuas, kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat untuk yang disebut alamat memori. Selanjutnya, materi memori. Adapun pengertian dari memori yaitu memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya juga disebut dengan istilah komputer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Adapun fungsi dari memori yaitu memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data, sementara pada komputer, setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya. Ketika komputer itu direset akan dimatikan, data yang disimpan di dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, seharusnya data yang belum disimpan ke dalam memori penyimpanan permanen, sehingga data tersebut dapat dibuka kembali di lain kesempatan. Adapun hierarki memori. Sebagai besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri dari 3 level yaitu physical register di CPU, primary memory, secondary memory. Adapun jenis dari memori yaitu memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama itu memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berubah atau program. Adapun fungsi ROM, seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa umumnya ROM merupakan untuk penyimpanan firmware
pada perangkat komputer sering ditemukan untuk penyimpanan BIOS. Adapun jenis-jenis RAM, yang pertama Max RAM, yang kedua PROM, yang ketiga itu EEPROM. Selanjutnya, memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk penyimpanan atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama itu berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, punch card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Yang kedua itu magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Yang ketiga itu optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin. Yang keempat itu magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Adapun cara kerja memori, yaitu pada saat kita menyalakan komputer, prosesor adalah device yang pertama kali bekerja. Prosesor ini berfungsi sebagai pengolahan data dan meminta data dari store, yaitu hard disk. Artinya data tersebut dikirim dari hard disk setelah ada permintaan dari prosesor. Prosesor sendiri adalah komponen digital murni dan akan memproses data dengan sangat cepat. Sedangkan hard disk sebagai besar teknologinya merupakan mekanis yang cukup lambat dibandingkan digital. Untuk mengatasinya, diperlukan device memori utama atau disebut RAM. RAM berfungsi untuk membantu prosesor dalam penyimpanan data super cepat yang dibutuhkan. RAM berfungsi layaknya seperti HDD digital karena komponen RAM sudah menggunakan teknologi digital. Materi selanjutnya yaitu set instruksi. Adapun pengertian dari set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para program. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat mengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahan mesin karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Ada dua bagian utama arsitektur komputer. Yang pertama itu instruksi set arsitektur merupakan spesifikasi yang menentukan bagaimana programmer bahasa mesin akan berinteraksi oleh komputer. Yang kedua itu hardware system architecture. Arsitektur sistem berkaitan dengan subsistem. Adapun jenis-jenis instruksi yaitu terdapat kumpulan unit set instruksi yang digolongkan dalam jenis-jenis yaitu 1. Pengolahan data, 2. Perpindahan data, 3. Penyimpanan data, dan keempat itu kontrol aliran program. Adapun karakteristik dari fungsi set instruksi yaitu yang pertama, operasi dari CPU ditentukan oleh set instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin. Yang kedua itu kumpulan dari set instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Adapun elemen-elemen dari set instruksi mesin yaitu operasi kode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu
Short operan referensi merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga itu result operan referensi merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Adapun desain set instruksi, yaitu desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya adalah yang pertama itu kelengkapan set instruksi, yang kedua itu ortogonalitas, yang ketiga kompatibilitas. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, operation report, beberapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan beberapa sulit operasinya. Yang kedua, data types atau tipe jenis, data yang dapat diolah berdasarkan instruksi format. Yang ketiga itu register, banyaknya register yang akan digunakan. Yang keempat itu addressing, mode pengelamatan untuk operan. Adapun jenis-jenis dari operan yaitu address. Yang kedua itu number. Integer or fixed point, sebuah integer yang skala dengan faktor tertentu. Adapun tipe-tipe operasi yaitu transfer data, menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan mode pengelamatan, tindakan CPU untuk melakukan transfer data. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk aritmatika. Yang pertama itu ADD atau penjumlahan, subtract pengurangan, multiply perkalian, divide pembagian, dan negatif. Selanjutnya, decrement. Nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operasi tunggal. Yang kedua itu input-output, tindakan CPU untuk melakukan input-output. Yang pertama, apabila memori I/O, maka menentukan alamat memori maten. Mengawali perintah ke modul I/O, operasi set instruksi input-output. Input memindahkan data dari pengangkat I/O tertentu ke tujuan. Output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Test I/O memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan logika. Selanjutnya logika. Adapun dari logika yaitu pertama kontrol sistem dan transfer kontrol. Yang kedua itu tindakan CPU sama dengan aritmatika. Yang kedua, operasi set instruksi untuk operasi logika yaitu AND, OR, NOT, error. Compare, melakukan perbandingan logika. Tes, menguji kondisi tertentu. Shift, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk konversi. Translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua itu convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya input-output, tindakan CPU untuk melakukan input-output. 1. Apabila memori mappen I/O akan menentukan alamat memori mappen. Kedua, mengawali perintah ke modul I/O. Adapun operasi set instruksi input-output. Input memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Output memindahkan data dari sumber tertentu perangkat I/O. Adapun transfer control, tindakan CPU yang untuk transfer control mengupdate program counter untuk subroutine call atau itu. Yang kedua itu operasi set instruksi untuk transfer control. Selanjutnya teknik pengelamatannya. Ada macam cara dalam mode pengelamatan. Yang pertama immediate addressing, yang kedua direct addressing, yang ketiga indirect
addressing, yang keempat register addressing, yang kelima register indirect addressing, yang keenam itu displacement addressing. Materi selanjutnya yaitu bahasa assembly. Adapun pengertian dari bahasa assembly, bahasa pemrograman assembly adalah bahasa pemrograman tingkat terendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa Raycat, pengimplementasi interpretasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Apa itu assembly? Assembly adalah program yang mengkonversi kode program sumber ke dalam bahasa mesin. Alasan lain adalah kegunaan program tertentu sulit atau tidak mungkin dikerjakan oleh bahasa tingkat tinggi. Contoh, Pascal tidak mengizinkan nilai karakter diberi nilai dalam variabel integer. Bahasa assembly sebaliknya memiliki sangat sedikit batasan atau aturan. Harga yang harus dibayar untuk kelulusan itu adalah berbagai kerumitan dalam pemrograman yang perlu ditangani. Misalnya, kita menulis program aplikasi bisnis dalam COBOL untuk IBM PC. Kita memerlukan aplikasi untuk mengecek ruang bebas disk. CPU biasanya mempunyai program kecil yang ditambahkan langsung ke dalam chip, disebut mikrokode. Penerjemahan mikrokode mengubah langsung instruksi-instruksi mesin ke dalam sinyal perangkat keras. Bahasa mesin memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum oleh CPU, seperti pemindahan bilangan atau perhitungan aritmatika. Berikut contoh instruksi bahasa mesin yang pemindahan angka 5 ke dalam register. Materi selanjutnya yaitu modul I/O. Adapun pengertian modul yaitu input-output adalah suatu interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih dari peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logika untuk komunikasi antar bus dan peripheral. Tingkat hanya satu sekunder modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar peripheral dan bus komputer. Adapun modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan juga bertanggung jawab dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Adapun fungsi dari modul I/O. Fungsi utama dari modul I/O itu adalah sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus sistem. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Adapun struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O sering berkembang komputer itu sendiri. Kontrol yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8225A yang sering disebut PPI. Teknik masukan dan keluaran. Terdapat 3 buah teknik operasi I/O, yaitu I/O terprogram, terinput, dan drive, I/O dan DMA. Materi selanjutnya itu sistem bus. Adapun pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang bagi pemakaian suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlain yang menyediakan jalan antar dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarkis sistem komputer. Adapun struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari suatu set komponen atau modul dari 3 tipe yang berkomunikasi satu sama lain. Pada dasarnya komputer adalah jaringan modul basis, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul
Koleksi jalan yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Menghubungkan berbagai komponen seperti memori dan I/O saling berkomunikasi satu dengan lain. Yang pertama itu CPU, yang kedua memori, yang ketiga input dan output atau I/O, yang keempat prosesor, yang kelima adapun interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersamaan dalam satu waktu, hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. 1. Struktur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus, walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlain. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selanjutnya, arsitektur bus jamak. Prosesor atau KK memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Adapun arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Keuntungan hierarki bus jamak tertinggi yaitu yang pertama, bus kecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Yang kedua itu perubahan pada arsitektur proses tidak begitu mempengaruhi kinerja. Adapun elemen-elemen dari bus yaitu yang pertama itu jenis bus. Jenis dapat dibedakan atas dua yaitu dedicated merupakan metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset. Yang kedua itu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas dua jenis yaitu tersentralisasi yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua terdistribusi yaitu setiap bus memiliki arsitektur teknologi. Yang ketiga timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada sistem bus dan dapat dibedakan atas sinkronus yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock. Yang kedua asinkronus yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantungnya pada event sebelumnya. Yang keempat itu lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Semakin besar bus alamat akan semakin banyak lokasi yang dapat direferensikan. Yang kelima itu jenis transfer data. Transfer data menggunakan bus diantaranya adalah operand read, operand write, operand read modif write, operand read after write, operand block. Adapun contoh sistem bus yaitu sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus yang terjadi dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor pada umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor, bus AGP, bus PC, bus USB, bus IESA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan bus-bus lainnya. Adapun perkembangan dari sistem bus, yang pertama itu Omnibus PDP ke-8, yang kedua Unibus, yang ketiga Multibus, dan yang keempat itu bus PCIMB, kelima bus ISA, keenam bus EISA, ketujuh micropanel, yang ke-8 bus PC,
ke-9 bus SCSI, dan yang ke-10 itu NABUS, ke-11 USB, ke-12 PREF, ke-13 bus FME, dan ke-14 itu bus CAMA. Selanjutnya, materi selanjutnya itu operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, atau operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada bilangan. Adapun pemanfaatan operasi aritmatika yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Urutan langkah dalam membuat program yang digunakan untuk menghitung rata-rata maupun total laba dari suatu perusahaan antara lain. Yang pertama itu menentukan jenis variabel yang digunakan. Yang kedua itu menentukan input data yang akan diproses. Yang ketiga itu menentukan ekspresi matematika yang dapat dikaitkan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat itu mengubah ekspresi matematika menjadi kode yang dapat dipahami oleh Pascal. Yang kelima itu merangkai semua kode menjadi satu kesatuan program. Adapun fungsi aritmatika yaitu untuk melakukan operasi perhitungan dasar matematik seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gunakan operan aritmatika berikut. Seperti inilah gambar dari fungsi aritmatika. Operator aritmatika: plus penambahan, contoh 3 tambah 3, minus pengurangan atau negatif, contoh 3 kurang 1 atau 1. Yang kedua asterisk atau bintang, perkalian, contoh 3 kali 3, garis miring, pembagian, contoh 3 per 3, persen, persentase, contoh 20%. Keterangan tambah penjumlahan, contoh A2 tambah B2. Fungsi aritmatika atau dasar yang dimiliki oleh Michel adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operator aritmatika tersebut disertakan dalam perintah select yang bertujuan untuk memanipulasi data yang sifatnya sederhana. Adapun dasar operasi aritmatika adalah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut adalah operasi perkalian dan operasi pembagian. Yang pertama itu penjumlahan bilangan per penjumlahan bilangan biner. Sebagai cara penjumlahan bilangan desimal yang Anda kenal sehari-hari, penjumlahan bilangan biner juga harus memperhatikan carry atau sisa dari hasil penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti pada gambar yang saya buat. Dalam contoh di atas, telah dilakukan penjumlahan 8 bit tanpa carry, sehingga hasil penjumlahannya masih berupa 8 bit data. Untuk contoh berikutnya akan dilakukan penjumlahan 8 bit yang menghasilkan carry. Contohnya, seperti gambar pada berikut. Hasil penjumlahan di atas menjadi 8 bit data, sehingga untuk 8 bit data, hasil penjumlahannya bukan merupakan jumlah 8 bit data A dan B, tetapi bit yang ke E8 dihitung mulai dari 0, atau yang disebut carry juga harus diperhatikan sebagai hasil penjumlahan. Yang pertama itu penjumlahan bilangan oktal. Proses penjumlahan bilangan oktal sama seperti proses penjumlahan bilangan desimal. Sisa akan timbul atau terjadi jika jumlahnya melebihi 7 pada setiap tempat. Contohnya seperti pada gambar yang saya buat. Yang kedua itu penjumlahan bilangan heksadesimal. Dalam penjumlahan bilangan heksadesimal, sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. Contohnya seperti saya buat ini. Yang kedua itu pengurangan bilangan. Pengurangan bilangan biner. Pada pengurangan bilangan biner berlaku aturan seperti di bawah ini. Pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangan, maka dilakukan peminjaman pada tempat yang lebih tinggi. Contohnya seperti saya buat ini. Pengurangan bilangan oktal. Pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangan, maka dilakukan peminjaman pada tempat yang lebih tinggi. Contohnya yang saya buat ini. Yang ketiga itu increment dan decrement.
adalah dua pengertian yang sering sekali digunakan dalam teknik improsesor. Dalam matematik, pengertian increment adalah bertambah satu, decrement artinya berkurang satu. Increment sistem bilangan, seperti penjelasan di atas bahwa increment artinya bilangan sebelumnya ditambah dengan satu. Contohnya seperti yang saya buat ini. Materi selanjutnya yaitu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer mulai hidup dan bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Perangkat lunak sistem adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras sehingga aplikasi dapat berjalan. Perangkat lunak yang diatur oleh sistem operasi disebut dengan aplikasi, misalnya aplikasi pengolahan kata dan game. Artikel terkait pengertian komputer, sejarah komputer, dan evolusi dan fungsi. Sistem operasi mempunyai dua jenis yang termuka, yaitu command line interpretation, kedua graphical user interpretation. Adapun fungsi dari sistem operasi, yaitu sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi dari sistem komputer, yaitu memberikan tampilan utama komputer, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama, membagi memori atau komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, menangani input dan output dari hardware yang bersambung pada sistem komputer, mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. Keenam itu membuat catatan dan aplikasi yang dijalankan. Yang ketujuh, melakukan manajemen partisi dan file. Yang ke-8, melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Yang ke-9 itu manajemen akan pengguna sistem komputer. Yang ke-10 itu menghubungkan BIOS dengan drive dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Yang B itu cara kerja sistem operasi pada sistem komputer. Berikut merupakan lapisan dari sistem komputer menurut Carl Group Organization. Seperti inilah gambarnya. Di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software yang bertindak untuk komunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. Userface adalah software yang lainnya yang terdiri dari libraries dan utilities dan application atau aplikasi. Contoh sistem operasi komputer. Adapun yang saya buat ini contoh yang pertama, micro Windows. Seperti inilah gambarnya. Micro Windows adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1985 dengan menggunakan antarmuka grafik. Micro Windows menjadi sistem operasi komputer yang paling populer di dunia. Yang kedua itu Mac OS. Seperti inilah gambarnya. Mac OS adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Apple sejak tahun 2001 yang merupakan sistem operasi standar dan perangkat komputer keseluruhannya. Yang ketiga itu GNU atau L. Seperti inilah gambarnya. Adalah keluarga sistem operasi mirip Unix yang merupakan sistem operasi komputer sumber terbuka yang dikembangkan oleh komunitasnya sejak tahun 1991. GNU merupakan kependekan dari GNUS, not Unix, merupakan sebuah proyek sistem operasi sumber terbuka dari tahun 1984. Linux merupakan sistem kernel yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Linux Torvalds. Oleh karena itu dibangun oleh komunitas yang besar. GNU Linux terbukti sebagai sistem operasi yang paling stabil dan mempunyai manajemen memori yang sangat baik. Selanjutnya FreeBSD, seperti inilah gambarnya. Adalah sistem operasi gratis yang dikembangkan oleh FreeBSD Foundation sejak tahun 1995
yang dapat digunakan untuk keperluan desktop, server, dan embedded system. Selanjutnya Chromium OS. Seperti inilah gambarnya. Chromium OS adalah sistem operasi komputer sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google yang menggunakan kernel Linux sebagai instruksi dasar sistem. Materi selanjutnya yaitu penjadwalan prosesor. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang akan berjalan, kapan dan selamanya, berapa lama proses berjalan. Strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-privat dan penjadwalan privat. Saat proses diberi jatah waktu pemrosesan, maka pemrosesan dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemrosesan tiba kembali pada proses itu. Selanjutnya itu algoritma penjadwalan. Terdapat banyak algoritma penjadwalan baik non-privat maupun privat. Algoritmanya seperti di bawah ini. Algoritma yang menerapkan strategi non-privat diantaranya FIFO, SJF, HRN, MFQ. Penjadwalan manajemen. Manajemen memori adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DAS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DAS. Bit 40 bit. Pada prosesor modern ada beberapa macam jenis memori, diantaranya yaitu yang pertama memori kinerja. Adapun bagian dari memori kinerja itu yang pertama RAM, yang kedua itu RAM, ketiga memori. Selanjutnya memori dukung. Dan yang kedua itu manajemen memori. Terdapat dua manajemen memori, yaitu yang pertama itu manajemen memori statistik dengan pemartisian statik, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tepat. Yang kedua itu manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis. Jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Adapun fungsi manajemen memori itu, manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluar secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar memprogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikut ini kami sebutkan fungsi manajemen memori, diantaranya mengolah informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang keempat, mengolah switching antar memori utama dan disk. Selanjutnya, manajemen memori. Berdasarkan keberadaan sweeping atau picking terdapat dua, yaitu manajemen tanpa sweeping atau picking, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antar memori utama dan disk selama eksekusi. Baik, sampai di sini pembahasan dari materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang.